di Gabrut episode 3. Episode 3 artinya puasa tinggal 2 minggu lagi. Seminggu lagi. Ini gimana sih? Ikut negara mana sih dalam sebulan ada 5 Mungkin lagi puasa ya, jadi otaknya agak-agak lama. Oke, berarti kalau habis puasa jadwalnya adalah selanjutnya Lebaran. Bukan. Habis puasa buka puasa dulu. Enggak salah sih dia. Tapi maksudnya habis bulan puasa kan bulan Lebaran. Apa bulan apa? Idul Fitri. Bulan Syawal. Ngemeng-ngemeng bulan Syawal nih biasanya identik dengan apa? Mudik. Mudik. Kamu dan kamu tim mudik atau nggak mudik? Mulai dari kamu. Nggak pernah mudik. Parah banget. Aku nggak relate. Jadi kamu selama ini hanya tinggal di kampung halamanmu, berdiam diri di rumah, terus kamu ngapain? Liburan Lebaran nggak mudik? Tuh ngapain kamu? Ngapain dia? Main juga di Jogja aja. Aku tahu. Apa? Pasti ke McD. Apa hubungannya? Kalau kamu? Aku tim mudik. Pasti. Aku Ya. selalu mudik setiap tahunnya. Nah, aku tanya dulu yang seru ya, karena kalau nggak mudik tuh nggak seru, nggak sedih. Kasian, nggak apa-apa loh kalau kalian nggak mudik. Siapa tahu keluarganya semuanya di Jogja atau di kota-kota lainnya, jadi mereka berkunjung kemana. Jadi lebih intim dan lebih nggak capek tentunya. Betul. Oke, kalau orang mudik. Kamu biasanya kalau mudik paling absurd pengalamannya itu kayak gimana sih? Misalkan aku aslinya Jogja. Mudik juga dia. Mudik juga. Iya dong. FOMO. Aku orang Jogja, tapi istri kakakku tuh orang Surabaya ya, mudiknya nggak jauh sih, di Surabaya ya 5 jam doang. Nah kemudian macetnya luar biasa, itu tahun 2019 berarti. Covid kok. Kacau. 2019, karena waktu itu sebelum Covid, aku 19 tahun, habis awal-awal maba gitu kan. Carrier kok. Oh enggak bro, sebelum Covid mudik kan, nah, macet banget tuh. Nah di situ kan kebelet pipis, gimana dong cewek kalau mau pipis? Terus di tol. Enggak, kan macet di jalanan, di Oh, tol, di jalanan. literally di jalan gitu. Jadi mau kemana, di mobil juga tidak ada WC, mau keluar juga nanti diliatin orang gitu kan. Nah ini pengalaman absurd dan mungkin jadi hack. Terus gimana akhirnya? Bisa gimana? Iya. Ini kan iya sih, benar. Eksplisit loh. Eksplisit ya. Tapi ini adalah sebuah hack apabila kalian lagi mudik terus nggak bisa menemukan toilet itu ada alat yang dimana itu tuh isinya kayak serbuk gitu loh, kayak serbuk yang nanti kalau kemasukan air ya, cairan ya, dia akan menyerap banyak dan dia nggak akan basah kayak es teh gitu. Oh. Tahu nggak sih? Iya, aku tahu. Ya mungkin kalian cari di e-commerce. Nah itu pengalaman absurdku ketika mudik. Sekarang giliran kamu. Jadi aku punya cukup pengalaman absurd. Maaf ya nggak relate. Kasian doang. Jadi waktu itu aku kan kalau tiap tahun tuh lebarannya tuh pindah-pindah. Jadi aku nggak pernah di satu tempat yang sama gitu loh. Nah habis itu aku tuh lagi mau lebaran di Indramayu. Nah di Indramayu tempatnya nenekku. Nah habis itu kita naik darat pada saat itu. Naik darat? Gimana? Darat. Darat itu ada transportasi darat, maksudnya naik mobil. Itu pas aku
aku masih kecil, masih SD lah pokoknya, terus ibu aku yang nyetir. Nah pada saat itu kok jadi diem gini sih? Iya. Kita nggak sopan kalau potong gimana? Makasih sih? ya. Iya, sama-sama. Terus habis itu naik mobil nih. Nah posisinya aku puasa. Aku puasa, adik aku puasa, ibu aku puasa. Kan lebaran. Ya Puasa. kan Hamin 2 berangkatnya kan. Pada saat Kemarin ada yang bilang kalau misalnya perjalanan jauh boleh nggak puasa. bukan aku. Siapa dia? Ting 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 ting. Ini nanti dia ada jadi mukanya tersangka. Nah habis itu pas udah berjalan darat aku puasa, adikku puasa, terus ada tiba saatnya tuh macet banget dan itu udah mau buka puasa dan di dalam mobilku tuh gak ada apa-apa, Air pun gak ada, makanan bisa gak ada, aja. bener-bener gak ada apa-apa di dalam mobil pada saat itu. Terus udah kan nggak kepikiran bro, gak kepikiran bro, gak kepikiran. Ibuku udah kayak banyak hal yang dia pikirkan gitu loh, harus kayak aduh ini gimana gitu kan. Iya. Terus akhirnya dengan segala, kan itu macet banget ya, gak bisa gerak. Dengan segala keberanian yang ada di ibuku, dia turun dari mobil, ngetok mobil lagi. aduh. Bapak mohon maaf ya. Kasihan. Boleh tidak saya minta bukaan. Udah dikasih air putih sama snack gitu. Kayak snack. Kamu tau gak sih kalau misalnya lebaran kan kayak ada kue kering, roti kering gitu. Oke. Nah itu aku dikasih satu roti kering gitu. Oh. Kayak penyelamat. Terus akhirnya aku baru bisa buka, yang beneran buka tuh setelah melewati 2 jam macet dulu, kayak jam 8 aku baru buka. Itu cerita absurdku yang paling absurd menurut. Gimana kalau menurut kamu yang tidak mudik, menurutmu tuh kamu iri gak sih sama orang-orang yang mudik? Ya, hemat budget, hemat waktu, hemat tenaga. Nggak mau main di rumah. Tapi kamu sudah pengen mudik gak? Aku sebenarnya deep down FOMO aja sih. FOMO kayak yang lain. Mudik gitu. Kayaknya seru. Tapi belum pernah satu kali seumur hidup aku mudik ke Bandung. Berarti pernah. mudik. Coba ceritakan Satu pengalaman kali. itu ke orang-orang di sana. Satu kali itu tahun 2000 berapa ya? 2005. Ya. Enggak. Kasihan banget. Tapi aku masih SD kalau nggak salah, SD atau SMP ya? 2006. 2006 kan Jogja gempa, mau mudik kemana ya? 2000 SMP kayaknya aku. SMP. 2015. Enggak segitunya. 2012. 12 atau 13. Terus mudik sama jalur darat ke Bandung. Itu ke Bandung. Surabaya. Wah. Nggak, aku ingat tuh ke Bandung itu hampir 20 jam. Naik mobil macet. Kamu berangkatnya Hamin berapa itu? Hamin 2. Tapi emang dulu karena belum ada tol kali ya. Jadinya, Iya, ya kan kamu iya, masih iya. pakai jalur yang biasa kan? Iya. Tapi kalau jalur normal kan berarti sekitar 12 jam kan? Iya, Dua kali 10 jam. lipat ya kurang lebihnya. 10 jam ya 2 kali lipat lah. Oke. Jadi nggak lagi mudik karena Trauma. capek. Selain karena keluarga di Jogja agak aduh malas banget. Jauh. Apalagi ya sekarang udah gede ini, seorang Mas Fadil saya perkenalkan kepada pemirsa semuanya. Nggak tahu. Nggak jadi tuh. Oke, karena apa ya? Karena aku sudah nggak kepo sama mudik, jadi episode 3 cukup Kamu gak ada yang mau kamu kepoin tentang mudik? Kayak apa? Kayak kamu kepo? Pertama sih kalau ngomong kita sebagai orang dewasa saat ini ya, kalau dulu kan sebagai anak kecil, asik mudik dapat angpau banyak. THR kan? THR banyak. Angko beda event ya, Mbak ya.
lintas. Lintas budaya ya? Kalau kita dulu POV-nya kalau anak kecil kan liburan, lebaran dapat ampol lagi, THR banyak. Nah sekarang udah gede pikirannya yang dipikirin banget tuh pertama biaya bro. Seberapa banyak biaya yang dikeluarkan ketika mudik. Yang kedua, kita kalau udah mudik nggak mungkin dong nggak bawa apa-apa dari kota asal ya kan, oleh-oleh. Terus apa lagi ya kalau mudik biasanya? Kita biasanya juga nyiapin untuk apa sih, uang THR juga untuk saudara gitu. Kok kamu lebih ngerti daripada kita ya? Ini konsepnya Aku bahkan nggak belum nyiapin sampai sana. Konsepnya apa ya? Masalahnya karena saya universal, jadi saya panitia. Panitia mudik. Baik. Ini kalau ngomongin mudik memang lebar ya. Kalau bahasanya lebar itu bertebaran. Bertebaran artinya mengeluarkan uang yang banyak. Ya betul. Tapi kalau misalnya nih ya, misalnya kamu punya kesempatan buat mudik. Misalnya kamu punya keluarga nih, kamu berkeluarga. Terus habis itu kalian pengen banget mudik kemana gitu, kayak aku pengen banget punya istri atau suami kayak kalau gue biar aku mudik ke sini gitu. Aku pengen ke Sub. Gimana sih ini orang? Mudik nggak sih? Ya, bisa. Kalau iya ya, kejebak macetnya di mana ya? Enggak sampai sana puasa terakhir. Berangkat puasa awal sampai Swiss puasa terakhir. Boleh. Mimpi nggak ada yang tahu ya, Swiss. Kamu ada pikiran gitu? Kemana ya? Kayak kalau bisa, gitu kan baru pernah ke Bandung nih. Heeh. Kayak kalau kamu bisa ikut calon istri. Calon istri yang mana? Keberapa? Prit, I was like, ini. Istri. Misalnya kamu berkeluarga, Iya. terus Terus kota mana yang Kota pengen mana yang pengen kamu kamu destinasikan sebagai kan tiap tahun akan ke sana kan. Aduh, nggak ada lagi. Nah, PW di Jogja aja lah. Meskipun fun fact, tahun ini prediksi pemudik di Jogja itu lebih dari 11 juta. Nomor 4. 11 juta itu udah 11 juta bakal masuk ke Jogja. Fut. Terus kamu beneran gak ada pengen kemana gitu? kita nggak bisa kemana-mana coy. Kalau misalkan 11 juta orang datang ke Nggak, Jogja, maksudnya kita kayak mau ke pergi Indomaret keluar aja kayak udah masuk. Mau ke warung, rame warungnya. Mau ke Indomaret rame. Wah, di coffee shop, ya Allah. Tapi aku ada, Iya. aku ada punya pikiran loh. Kalau misalnya aku berkeluarga gitu ya, kayak Berarti pasanganmu beda pula betul? aku pengen banget punya pasangan yang dia tuh pulaunya beda gitu loh. Jadi kayak aku bisa Maksudnya pulau Serambangan. jahat banget ya orang-orang di sini ya. Kayak misalnya dia dari Kalimantan atau dari Sumatera, Madura. Sulawesi, Kenapa gitu? Batam. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya karena pengen mencoba aja di luar pulau. Sebenarnya kamu pengen jalan-jalan. Itu dia kan sekalian Ya Allah, pulang motivasi cari suami biar bisa jalan-jalan Kan- waktu lebaran. pulang kampung kan sekalian kita mengunjungi keluarga dia, sekalian kita jalan-jalan. Kan sama sekali. Oh, oke, masuk akal. Tapi kalau lebaran, ngomongin lebaran nih, waktunya lebaran, terus pengen liburan tuh liburan di mana? Di setiap sudut kota manapun akan banyak masyarakat. Iya pasti. Bayangin aja 11 juta masuk Jogja. Aduh, aku harus ngapain ya besok ya? Aku Udah soalnya ngapain? mau mudik. Coba kalian kan nggak mudik ya? Iya, tapi Pemikiran kalian tahun ini kalian bakal ngapain? Kan nggak mudik nih, ya kan? Masih nggak mudik kan, Pak? Masih? Oh masih nggak mudik. Oke. yang pastinya aku akan pulang ke kampung. Kampung yang Jogja, tapi yang kampung. Terus aku bingung mau ngapain. Apakah aku jualan? Tetep ya, cici-ciciin. Buset. Jualan gamis, jualan amplop. Nalurinya masih ya, iya boleh Ayo kita Ci. jalan aja yuk. Oh Lumayan mau loh. itu ya, Magic? 11 juta orang Nah, belanja semua. bayangin satu orang itu mengeluarkan Rp1.000 saja, tapi kita jadi tukang parkir. Wah, semua orang kita suruh naik motor. Gak boleh boncengan. Nggak boleh boncengan. Biar cuan ya. Aku bingung guys, aku bener-bener nggak mudik dan cuma di rumah aja gitu. Dan keluargaku itu termasuk keluarga yang paling tua di saudara-saudaranya gitu. Dan harusnya Mereka yang soal. mereka yang datang kan, cuma di luar pulau. Terus saya ngapain? Nah, kamu berarti habis ini kan waktu liburan ini kamu mudik ke rumahmu. Iya.
ke tempat asalmu. Iya. Itu tetap ada perjalanan dong. Ya betul. Aku mudik cuma di seberang rumah. Fun fact guys, jadi rumah dia dan rumah neneknya dia, ya kan Iya. neneknya itu seberangan, jadi kayak minal aizin ini kayak ting 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 ting, balik lagi dia ke depan, jadi wajah, gitu kan? Kamu masih di perjalanannya. Masih lah, lumayan 30 menit. Perjalanan jalan kaki. Aku bersin aja kayak kedengeran sampai rumah nenek kelas. Lucu lagi. Jadi ada pantangannya tuh, kalau misalkan ada saudara yang sekiranya kamu nggak cocok, nggak match, jangan coba-coba buat gibahin di dalam rumah. Nggak ada. Nggak ada Keluarga dong. itu kita match semua. Alhamdulillah. Berarti Saya caranya keluarga. adalah saya keluarga. Ya caranya adalah kamu harus cari istri yang di kota dia. Oh kirain cari istri yang nyebrang jalan lagi. Bagi warga di bawah ini alamatnya bisa ya ke rumah Padahal Bapak cari ini ya. jodoh. Bisa. Rumah Padi. Area rumah jakal-jakalan, nah itu boleh banget. Itu masih bikin kurang ajar. Kan jakal panjang Oh, iya, pak. bener-bener. KM-nya berapa? Mau disebut? Oh, iya. Jangan. Cari aja ya sendiri. Rumah Bapak Fadil. Tidak ketemu Maret. Nama dispesifikin. Tempat apa lagi? Oke, jadi buat teman-teman yang mau mudik besok di tahun ini semoga lancar mudiknya. Yang nggak mudik di kota asal nggak apa-apa. Apa namanya? Semoga tidurnya nyenyak. Semoga tidurnya nyenyak, bisa berkumpul sama teman-teman mungkin, atau bisa membuat suatu kenangan baru sama keluarga di rumah. Dan semoga Lebaran ini menjadi Ramadan ini bisa menjadi hal memori baru buat kalian dan memori indah baru lainnya. Oke, sampai jumpa di episode